Assalamualaikum, sahabat-sahabatku yang hebat. Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Sebentar lagi, kalian akan mendengar kisah yang tak terduga tentang seorang kakek sederhana yang ternyata menyimpan rahasia besar. Penasaran? Yuk, simak cerita ini sampai akhir, dan rasakan setiap twist yang akan mengubah pandangan kalian. Di sebuah pusat perbelanjaan yang bergemerlapan dan mewah, bagaikan sebuah pulau eksklusif di tengah hiruk-pikuk kota, berjalanlah seorang kakek tua yang penampilannya bagai garis-garis sederhana di atas kanvas warna-warni. Pakaian yang ia kenakan sudah lusuh, terlipat dalam kumal yang samar, dengan warna yang seolah telah menjadi kusam oleh waktu. Ia tampak tak sesuai berada di tempat itu, melangkah perlahan-lahan, seakan setiap pijakannya memiliki makna yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pengunjung mal itu, berlarut dalam keasyikan mereka sendiri, mulai melemparkan pandangan yang saling berkait, dengan bibir yang bergetar dan senyum yang terlampau tipis untuk disebut ramah. Wajah mereka penuh dengan sorot mata penasaran yang hampir menyerupai penilaian. Sebuah bisik-bisik samar mulai terdengar dari balik bibir mereka yang cenderung lebih banyak berbicara daripada memahami. "Lihat itu seperti gembel," ujar seorang wanita muda, dengan suara yang hampir tenggelam dalam cengkeraman keraguan, namun cukup terdengar bagi mereka di sekitarnya. Di dekatnya, seorang pria berbisik, "Di mal megah seperti ini, orang seperti dia seharusnya tidak berada di sini. Apa dia salah tempat?" Kakek itu tampak tak terusik sedikit pun. Langkahnya terhitung dan mantap, tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. Dalam tatapannya yang tajam namun lembut, terdapat kedalaman yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah berpuluh tahun berkelana di belantara kehidupan, melewati jalan yang mungkin belum pernah ditempuh oleh siapapun di sekitarnya. Kakek tersebut menelusuri lorong-lorong mal yang dihiasi lampu-lampu kristal yang memancarkan cahaya seakan-akan setiap sudutnya adalah singgasana kemewahan. Satu persatu toko-toko mewah ia lewati, dengan barang-barang yang seolah bersuara memanggil orang untuk merogoh kantongnya dalam-dalam. Namun, kakek itu hanya berhenti sesaat, menatap setiap barang dengan senyum tipis yang lebih mirip dengan ingatan tentang sesuatu yang jauh di masa lalu. Seseorang staf toko, yang melihat kakek tersebut mendekat, memasang senyum kaku yang lebih terlihat sebagai peringatan tersirat daripada sambutan hangat. "Permisi, Pak," sapa staf itu dengan nada yang nyaris tidak menyembunyikan keraguan. "Toko ini mungkin kurang sesuai, barang-barang kami cenderung mahal." Sang kakek menoleh perlahan, memperhatikan staf itu seolah-olah mencari makna yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata yang ia lontarkan. "Anak muda," ujar kakek itu dengan suara lembut, namun penuh ketegasan yang tak mudah tergoyahkan. "Bagaimana kau tahu bahwa aku tak pantas berada di sini?" Staf itu tergagap sesaat, mencoba merangkai jawaban yang tidak menyinggung, namun kepalanya berputar mencari cara untuk mengarahkan kakek tersebut ke pintu keluar dengan cara yang halus. "Kami hanya ingin pengunjung merasa nyaman, Pak, dengan atmosfer eksklusif di mal ini." Kakek itu tersenyum tipis, seakan-akan senyum itu memuat peringatan lembut yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia mendengar lebih dalam. "Ah, jadi kenyamanan di tempat ini hanya bagi mereka yang kelihatan pantas, ya?" Staf itu mulai merasa gugup, namun masih berusaha mempertahankan sikap profesional. "Tidak, bukan begitu maksud saya, Pak. Tapi mungkin ada tempat yang lebih sesuai." Tanpa melanjutkan dialog, kakek tersebut mengangkat tangan tanda ia tidak akan memperpanjang percakapan. Dengan wajah tenang, ia beranjak pergi, meninggalkan staf tersebut dalam kebingungan. Sambil melangkah lebih jauh ke dalam mal, sang kakek merenung dalam diam yang mendalam, diiringi tatapan orang-orang yang tak habis pikir mengapa sosok sederhana sepertinya berada di tempat yang begitu berkilauan dan mahal. Namun di tengah keriuhan pandangan sinis dan senyum yang tersirat cemoohan, ada seorang pemuda yang menatapnya dengan rasa penasaran dan simpati. Dia adalah seorang staf baru, yang mungkin belum terbawa oleh arus sikap menghakimi dari orang-orang di sekitarnya. Pemuda ini, meski tampak ragu, memberanikan diri untuk mendekati kakek itu, berusaha mencari tahu apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampilan luarnya. "Pak, apa Anda butuh bantuan?" tanya pemuda itu dengan nada yang tulus, berbeda dari staf-staf sebelumnya. Kakek tersebut menoleh, matanya menyiratkan kehangatan yang seakan telah lama tak ia tunjukkan kepada siapapun. "Nak, kau tak khawatir aku tak mampu membeli apa yang dijual di sini?" Pemuda itu tersenyum kecil, lalu menggeleng. "Tidak, Pak. Kehadiran Anda di sini sudah cukup berharga untuk saya. Siapapun berhak berada di sini, bukan?" Kakek itu tertawa pelan, tawa yang nyaris menyayat hati dalam kedalamannya, seakan-akan ia menyimpan 1000 cerita yang tidak bisa disampaikan dalam kata-kata. "Ah, kalau dunia ini penuh dengan orang-orang seperti dirimu, mungkin tempat ini tak akan terasa begitu asing bagi mereka yang sederhana." Dalam keheningan setelahnya, kakek itu melanjutkan langkahnya,
meninggalkan pemuda tersebut dengan sejuta tanda tanya dalam pikirannya. Namun, bagi sang kakek, setiap langkah berikutnya adalah langkah menuju kebenaran yang sudah lama ia sembunyikan. Identitasnya yang sesungguhnya, yang tak tampak dalam pakaian lusuhnya, akan segera terungkap, dan membawa serta pelajaran bagi mereka yang terlalu cepat menilai orang dari penampilan luar. Kakek itu terus melangkah dengan langkah tenang, seakan-akan setiap pijakannya menyimpan cerita yang tak terucap. Di balik setiap toko yang ia lewati, para staf melirik penuh keheranan dan bisik-bisik, berbisik dalam hati mereka dan sesekali di antara satu sama lain, mempertanyakan keberadaan seseorang dengan penampilan seperti itu di mall yang terkenal megah dan eksklusif. Mereka, tanpa sadar, mulai membentuk batas-batas tak kasat mata, menilai siapa yang layak dan siapa yang tidak. Pada toko perhiasan dengan jendela yang berkilau bak hamparan bintang, seorang karyawan berusaha menghalangi langkah kakek itu dengan senyum yang terlalu lebar untuk menjadi ikhlas. "Maaf, Pak, apa Anda ada keperluan? Barang-barang di sini, mungkin kurang cocok." Kakek itu hanya menatapnya dengan tatapan yang tidak terbaca. "Cocok, ya?" gumamnya pelan, sambil meneliti setiap kilauan yang terpajang. Siapakah yang berhak menentukan apa yang cocok? Staf tersebut terlihat kebingungan, tak yakin bagaimana harus menjawab. "Maksud saya, perhiasan di sini mungkin agak mahal, Pak." "Tidak semua orang." Ia terdiam, menyadari kata-katanya telah menyimpang terlalu jauh dari netralitas profesional. Wajahnya berubah sedikit merah, namun ia tetap memandang sang kakek dengan kecurigaan yang tak sepenuhnya tersembunyi. Kakek itu tersenyum samar. Senyumnya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kehangatan aneh yang sulit dijelaskan. "Ah, kau tahu, Nak, harta itu kadang justru menjadi sesuatu yang hanya dapat dinikmati dari jarak jauh. Terlalu dekat, dan cahayanya bisa membutakan kita." Namun, staf toko itu hanya mengernyit, tak menangkap makna yang tersembunyi dalam ucapan kakek tersebut. Ia tidak membalas dan hanya mempersilakan kakek itu untuk pergi. Meninggalkan toko perhiasan, kakek itu menuju toko busana di seberang. Lagi-lagi, ia disambut oleh senyuman sinis dari seorang pegawai wanita yang berdiri di depan pintu. Wanita itu menilai kakek tersebut dari atas ke bawah, seolah mengukur seberapa jauh jurang perbedaan antara kemewahan mall dan kesederhanaan kakek tua itu. "Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada halus yang terselip ragu. "Tapi, barangkali, produk kami terlalu berkelas." Kakek itu kembali tersenyum, dan kali ini, tatapannya sedikit lebih tajam. "Kelas? Jadi, menurutmu hanya orang-orang yang terlihat seperti dirimu yang bisa disebut berkelas?" Wanita itu terdiam sejenak, tidak siap dengan respons tersebut. "Bukan begitu maksud saya, Pak. Hanya saja," katanya gugup, namun sebelum ia sempat melanjutkan, seorang pria yang tampak lebih berpengalaman, mungkin manajer toko, tiba-tiba mendekat. Manajer itu, dengan postur yang menunjukkan kepercayaan diri berlebihan, memandang kakek tersebut dengan ekspresi yang lebih dingin. "Maaf, Pak. Saya yakin di mall ini ada banyak toko yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda." Dalam tatapan manajer tersebut, ada kehampaan yang dingin, seolah pandangannya terhadap kakek itu tidak lebih dari sekadar anggapan kosong yang telah terbentuk dalam benaknya. Manajer itu tak menyadari, dalam pandangan sang kakek, terdapat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar usia atau penampilan. Kakek tersebut melipat tangan di belakang punggung, mengangguk pelan dengan senyum samar, seolah sedang menikmati sebuah permainan. "Nak, kau tahu, kenyamanan sejati adalah saat kau bisa berjalan tanpa perlu dipermalukan oleh orang lain, tak peduli di mana kau berada." Manajer itu hanya tersenyum sinis. "Pak, kami hanya memastikan kenyamanan pengunjung di sini," katanya dengan nada dingin. "Tidak semua tempat cocok bagi setiap orang. Anda paham maksud saya?" Namun, sebelum ada yang menyadari, seorang staf senior mendekat. Ia adalah orang yang telah lama bekerja di mall ini, yang mengenal banyak wajah dan cerita di balik setiap sosok yang sering berkunjung. Mata staf itu tiba-tiba melebar, lalu ia berbisik pada manajer, "Pak, apa Anda tahu siapa beliau?" Manajer itu tampak kebingungan, lalu menatap kakek itu dengan ragu. "Apa maksudmu? Ini hanya seorang tua yang mungkin salah tempat." Namun staf senior itu segera memotong. Nadanya bergetar karena sadar bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Ini Tuan Hadi, Pak. Beliau adalah pemilik mall ini." Ruangan seketika terdiam. Manajer yang tadi berbicara sinis langsung berubah pucat, sementara pegawai lain yang mendengar bisikan tersebut mulai saling pandang dengan ketakutan dan penyesalan. Kakek itu, Tuan Hadi, hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun,
membiarkan momen itu meresap ke dalam hati semua orang yang meremehkannya tadi. Kakek itu menatap mereka dengan tenang, lalu berkata dengan nada rendah namun penuh makna. Kadang, aku sengaja berjalan dengan baju lusuh seperti ini, bukan untuk menguji orang lain, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa kemewahan itu bukanlah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar bagaikan kalimat terakhir yang ditulis dalam sebuah buku kehidupan yang penuh dengan pembelajaran. Ia menoleh sekali lagi ke arah manajer, staf toko, dan seluruh pengunjung yang menyaksikan kejadian itu, meninggalkan mereka dalam diam yang penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Dalam keheningan tersebut, sebuah pelajaran tersembunyi merasuk dalam hati para staf dan pengunjung. Di tengah dunia yang selalu mengukur harga diri dari kemewahan, sosok kakek tua dengan penampilan lusuh itu mengajarkan arti sebuah kedalaman, tentang nilai kemanusiaan yang jauh lebih berarti daripada harga pakaian atau perhiasan yang mereka kenakan. Kisah kakek itu, yang dikenal sebagai Tuan Hadi di kalangan beberapa orang yang mengenalnya, bukanlah kisah biasa. Tak ada kilauan perhiasan atau harta benda yang bisa menggambarkan perjalanan hidupnya. Sebaliknya, hidupnya adalah sebuah mozaik yang rumit dan penuh liku. Sebuah perpaduan antara tekad yang membara dan harapan yang terpendam dalam lorong-lorong waktu yang gelap. Dulu, ketika Tuan Hadi masih muda, ia bukanlah sosok yang dikenali oleh banyak orang. Bahkan, di mata orang-orang yang berjalan dengan langkah penuh kemewahan seperti sekarang, ia hanyalah salah satu wajah yang terlupakan di sudut-sudut kota yang terpinggirkan. Ia lahir di sebuah desa kecil, tempat yang bahkan tidak tercatat dalam peta kota besar. Hidup dalam kemiskinan bukanlah hal yang luar biasa baginya. Itu adalah kenyataan yang harus diterima dengan dada terbuka dan kepala tegak, meskipun dunia tampak tak memberi ruang untuk orang-orang sepertinya. Sejak kecil, Tuan Hadi dikenal sebagai anak yang memiliki semangat hidup yang luar biasa. Meski keluarganya hidup dalam keterbatasan, ia selalu memiliki tekad untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang memerangkapnya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit dan pergi membantu ayahnya bekerja di ladang, membajak tanah yang keras dan mempersiapkan tanaman untuk musim panen. Bagi Tuan Hadi, tanah adalah sahabat dan musuh sekaligus, sahabat yang menghidupi keluarga, namun juga musuh yang tak mudah ditaklukkan. Tapi, seperti yang selalu diajarkan oleh sang ayah, setiap tetes keringat yang jatuh dari tubuh yang letih adalah benih harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nak, kata ayahnya suatu hari, hidup ini bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengubah apa yang kita miliki menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi orang lain. Dan kata-kata itu, meskipun sederhana, mencetak bekas yang dalam di hati Tuan Hadi. Ia pun menganggapnya sebagai mantra hidup yang tidak akan pernah ia lupakan. Namun, meski hidupnya begitu penuh dengan perjuangan, harapan selalu memiliki cara untuk menemukan celah, walau sempit. Tuan Hadi tidak hanya berusaha mencari nafkah dengan bekerja di ladang, tetapi ia juga mencoba berbagai macam usaha lain untuk bertahan hidup. Ia pernah berjualan sayuran di pasar, lalu beralih menjual kelapa muda, dan kemudian berjualan peralatan rumah tangga kecil-kecilan yang ia buat sendiri dari bahan-bahan sederhana. Setiap usaha yang dilakukannya selalu berakhir dengan kegagalan, namun kegagalan-kegagalan itu tidak pernah membuatnya putus asa. Di tengah-tengah kesulitan itu, Tuan Hadi mulai menyadari bahwa dunia ini tidak selalu memberi kesempatan kepada mereka yang tidak berani mencoba hal baru. Maka, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia meninggalkan desanya, membawa sedikit uang hasil tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan pergi menuju kota besar untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan banyak orang yang menawarkan berbagai janji manis, beberapa memberi pekerjaan sementara, lainnya berjanji untuk membantu dengan imbalan tertentu. Namun, Tuan Hadi tak mudah terpedaya. Selama bertahun-tahun, Tuan Hadi berkelana dari satu tempat ke tempat lain, mengumpulkan pengalaman yang lebih berharga daripada uang. Ia bekerja keras, menabung setiap sen yang ia dapat, dan dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia mulai membuka usaha kecil. Ia tahu bahwa untuk sukses, ia harus mampu melihat peluang di tengah kekosongan, dan itu yang ia lakukan, mencari celah yang mungkin terlewat oleh orang lain. Suatu hari, saat ia sedang berkeliling kota untuk mencari peluang baru, ia mendengar tentang sebuah tanah yang sedang dijual murah oleh pemiliknya yang mengalami kesulitan finansial. Tanpa berpikir panjang, Tuan Hadi menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli tanah tersebut, meski orang-orang di sekitarnya mencemoohnya. Membeli tanah kosong? Kamu tidak punya apa-apa selain mimpi, kata mereka. Tapi Tuan Hadi hanya tersenyum dalam diam. Ia percaya bahwa tanah itu, meskipun tampak tidak berharga pada pandangan pertama, memiliki potensi yang luar biasa jika digarap dengan benar. Lama-kelamaan, dengan kerja keras dan strategi yang cerdik, Tuan Hadi mulai mengembangkan tanah tersebut.
Ia mendirikan sebuah pusat perbelanjaan kecil yang kemudian berkembang pesat seiring waktu. Bisnis yang ia rintis perlahan-lahan tumbuh menjadi mall besar, salah satu yang paling dicari orang untuk berbelanja di kota itu. Namun, kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Tuan Hadi menghadapinya dengan banyak tantangan, mulai dari persaingan yang ketat hingga kesulitan dalam mengelola bisnis besar. Banyak yang mencoba menjatuhkannya, namun ia tidak pernah menyerah. Setiap kali jatuh, ia bangkit dan menemukan cara baru untuk memperbaiki keadaan. Dalam hidup ini, kata Tuan Hadi suatu ketika kepada seorang sahabat yang bertanya tentang rahasia suksesnya, kamu harus siap untuk kalah terlebih dahulu. Kemenangan sejati datang setelah kamu mengerti bagaimana menerima kekalahan dan bangkit kembali dengan lebih kuat. Perjalanan panjang Tuan Hadi akhirnya membawanya ke titik di mana ia berhasil membeli banyak properti dan membangun berbagai mall yang kini terkenal di kota itu. Namun, meski ia memiliki segala yang orang lain impikan, harta, kekayaan, dan kesuksesan, Tuan Hadi tetap menjaga hidupnya tetap sederhana. Ia lebih memilih untuk mengenakan pakaian lusuh yang mengingatkannya pada hari-hari penuh perjuangan itu, daripada memakai pakaian mewah yang hanya menambah jarak antara dirinya dan dunia yang sebenarnya. Tuan Hadi selalu percaya bahwa penampilan bukanlah apa yang menentukan siapa kita, tetapi siapa kita sebenarnya adalah yang lebih penting. Sebuah prinsip yang ia pegang teguh, yang bahkan sekarang ia gunakan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang selalu menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan luar. Pada suatu hari yang cerah, langit tampak lebih biru dari biasanya. Tuan Hadi, dengan penampilannya yang tetap sederhana, melangkah masuk ke dalam mall besar yang dibangunnya. Ia melewati pintu-pintu kaca yang berkilau, menuju ke ruang utama di mana para pengunjung dan staf sibuk beraktivitas, tanpa menyadari bahwa pria yang lewat begitu saja adalah orang yang bertanggung jawab atas segala yang ada di sekitar mereka. Tidak ada yang tahu siapa dirinya. Di mata mereka, ia hanyalah seorang kakek tua dengan baju lusuh yang tampaknya tak mengerti apapun tentang dunia megah ini. Saat kakek itu berjalan, seorang pengunjung muda yang sedang sibuk berbicara di telepon sambil berjalan, hampir menabraknya. Dengan cepat, sang pengunjung muda, seorang pria muda berpakaian rapi, memiringkan tubuh dan berkata dengan nada yang sedikit sinis, "Hati-hati, Pak. Kalau mau jalan, lihat-lihat dong, jangan bikin repot orang." Kakek itu berhenti sejenak, menatap pria muda itu dengan mata yang tajam, seolah-olah menelusuri setiap lapisan dari apa yang sebenarnya tersembunyi di balik penampilan dan kata-katanya. "Lihat-lihat, ya? Tentu, Nak. Tapi kadang kita terlalu sibuk melihat keluar, hingga lupa melihat ke dalam, bukan?" Pria muda itu terdiam sejenak, kebingungan dengan kata-kata kakek itu. Namun, ia hanya melanjutkan langkahnya tanpa menanggapi. Tidak mengerti bahwa setiap ucapan kakek itu mengandung makna yang dalam dan dapat mengguncang hati siapapun yang mau merenung. Di tengah keramaian, Tuan Hadi melangkah lebih dalam lagi, menuju ke ruang yang lebih privat, tempat di mana manajer dan beberapa eksekutif berkumpul. Mereka tidak menyadari kehadirannya, sibuk dengan pertemuan yang sedang berlangsung, membahas berbagai masalah operasional dan strategi baru untuk meningkatkan pendapatan mall. Semua orang sibuk berbicara tentang angka-angka, perencanaan pemasaran, dan investasi baru, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berbicara di hadapan orang yang selama ini mengendalikan semuanya, tanpa pernah terdeteksi. Tuan Hadi mendekat, dan pada saat itulah ia menarik perhatian seorang manajer yang sedang berbicara dengan suara lantang mengenai proyek renovasi. "Pak, kita perlu investasi lebih banyak untuk membuat mall ini lebih keren, lebih menarik bagi generasi muda. Saya rasa, jika kita bisa menambahkan lebih banyak brand terkenal." Tuan Hadi, yang mendengar percakapan itu, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Ada banyak hal yang bisa menarik perhatian orang, Nak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menarik perhatian hati mereka. Bagaimana kita bisa membuat mereka merasa terhubung dengan tempat ini, bukan hanya karena brand atau kemewahannya." Manajer itu langsung menoleh, terkejut melihat Tuan Hadi yang kini berdiri di belakangnya. "Ah, Tuan Hadi, maaf. Saya tidak tahu Anda ada di sini." Nada suaranya berubah drastis, seketika penuh dengan rasa hormat yang datang dari ketidaktahuan sebelumnya. Tuan Hadi hanya tersenyum, namun senyum itu mengandung makna yang dalam, sebuah pengingat akan betapa seringnya orang melupakan nilai yang lebih besar hanya karena terpesona oleh penampilan luar. "Tak masalah, Nak. Aku hanya datang untuk melihat. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar kemewahan, sampai lupa apa yang lebih penting." Di dalam ruangan itu, udara seketika menjadi lebih tegang. Manajer yang tadinya berbicara dengan percaya diri kini tampak terdiam, seolah terperangkap dalam kata-kata yang tak bisa ia lepaskan.
Para eksekutif lainnya juga mulai menyadari bahwa seseorang yang mereka anggap tak lebih dari sekadar kakek tua ternyata memiliki otoritas yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Di tengah kebingungannya, salah seorang staf senior yang mengenal Tuan Hadi segera melangkah maju. "Tuan, saya minta maaf. Tadi saya tidak tahu Anda datang. Kami tak tahu Anda akan datang hari ini." Tuan Hadi mengangguk perlahan, lalu berkata dengan suara yang terdengar bijaksana namun penuh tantangan, "Aku sering berkeliling untuk melihat bagaimana tempat ini berkembang. Tapi lebih dari itu, aku ingin tahu, apakah kalian benar-benar memahami apa yang membuat tempat ini begitu istimewa? Apakah kalian tahu siapa yang benar-benar menghargai setiap sudut di sini?" Para manajer dan eksekutif itu saling pandang, merasa canggung dengan pertanyaan itu. Mereka merasa telah melakukan semuanya dengan baik, namun sekarang, pertanyaan itu mengingatkan mereka bahwa mungkin mereka telah terlalu fokus pada hal-hal yang terlihat di luar, dan lupa pada esensi yang lebih dalam. Tuan Hadi kemudian melangkah lebih jauh ke ruang CEO, tempat di mana keputusan-keputusan besar diambil. Ia masuk tanpa banyak kata, meski pintu terbuka lebar, dan duduk di kursi yang berada di seberang meja besar. CEO yang sedang sibuk memeriksa laporan keuangan terkejut melihat Tuan Hadi, yang tiba-tiba hadir di ruangan tersebut. "Pak Hadi, apa kabar?" tanya CEO itu dengan nada sedikit canggung, mengingat betapa jarangnya Tuan Hadi datang ke kantor. "Baik-baik saja, Nak," jawab Tuan Hadi. Suaranya tenang namun penuh tekanan. "Aku hanya ingin tahu sejauh mana kalian menjalankan visi yang telah aku bangun di sini. Aku ingin melihat apakah kita masih berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang membuat mall ini tumbuh besar." CEO itu terdiam, menyadari bahwa selama ini ia hanya fokus pada profit dan ekspansi semata, tanpa terlalu memperhatikan nilai-nilai yang lebih penting di balik kesuksesan mall ini. Dengan penuh wibawa, Tuan Hadi mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. "Aku bukan hanya orang tua yang kebetulan datang ke sini, Nak. Aku adalah pemilik dari semua ini. Semua yang kalian lihat, semua yang ada di sekitar kalian, adalah hasil dari perjuangan panjang yang tidak pernah aku tampilkan di luar." Semua yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan penyesalan. Tuan Hadi, yang selama ini dipandang sebelah mata oleh mereka, ternyata adalah orang yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tuan Hadi menatap mereka dengan tajam, seolah mengingatkan mereka untuk tidak pernah menilai siapapun hanya dari penampilan luar. Kenangan yang kita miliki, dan siapa kita sebenarnya, tidak dapat diukur dengan kekayaan atau pakaian yang kita kenakan. Itulah yang selalu aku coba ingatkan, meski mungkin tidak selalu tampak jelas. Setelah mengungkapkan identitas dirinya, Tuan Hadi duduk di kursi yang biasanya hanya digunakan oleh orang-orang besar dalam dunia bisnis, memandang para eksekutif yang sebelumnya meremehkannya dengan tatapan yang sulit diungkapkan. Ruangan itu terasa lebih kecil sekarang, seolah-olah setiap sudutnya dihimpit oleh kenyataan yang tak terhindarkan. Mereka, yang selama ini berjalan dengan percaya diri dan beranggapan bahwa mereka adalah kekuatan yang menggerakkan roda bisnis, kini seakan dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar, bahwa mereka telah terlalu lama terjebak dalam penilaian dangkal dan lupa pada inti sebenarnya dari sebuah kesuksesan. Tuan Hadi menatap mereka, senyum kecil terukir di bibirnya, namun matanya tetap tajam dan penuh makna. "Kalian tahu, anak-anak muda sekarang sering terlena dengan cara dunia melihat kita. Mereka ingin sesuatu yang terlihat megah, yang terbungkus dalam kemewahan dan kilau. Tapi seperti yang kalian lihat, tak semua orang yang terlihat sederhana itu benar-benar biasa." Seiring kalimat itu meluncur dari bibirnya, setiap kata yang diucapkannya seolah-olah menyentuh inti dari keberadaan mereka. Sementara itu, di luar ruangan, para pengunjung mal yang sibuk berbelanja, tidak ada yang tahu bahwa di ruang CEO, pemilik yang mereka hormati kini adalah seorang kakek tua yang biasa mereka anggap remeh. Kakek itu melanjutkan, "Terkadang, kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa pada apa yang sebenarnya penting. Apa yang kita lihat setiap hari, pengunjung yang datang berbelanja, pakaian yang mereka kenakan, atau bahkan angka-angka yang tercatat dalam laporan keuangan, semuanya bisa terasa sangat penting. Tapi pernahkah kalian bertanya, siapa yang menggerakkan roda itu semua? Apakah kalian pernah melihat orang yang bekerja keras di balik layar, yang menjalankan segalanya dengan tangan mereka sendiri, tanpa meminta pengakuan?" Kata-kata itu menyentuh hati setiap orang di ruangan itu. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk mengejar keuntungan dan status sosial, sementara esensi sejati dari bisnis, melayani orang, membangun hubungan, dan memahami nilai-nilai kemanusiaan, telah terabaikan. Para eksekutif mulai saling pandang, merasa tertampar oleh kesadaran yang datang terlambat. Namun, meskipun demikian, Tuan Hadi tidak menunjukkan kekesalan. Ia tidak marah, tidak pula berusaha menunjukkan superioritas. Justru,
Ia berbicara dengan ketulusan, seolah-olah ingin membuka mata mereka, bukan hanya mengenai siapa dirinya, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa lebih menghargai apa yang mereka miliki. Keberhasilan bukan tentang seberapa besar gedung yang kita bangun, seberapa banyak mall yang kita miliki, atau seberapa banyak uang yang kita kumpulkan. Keberhasilan sejati adalah tentang pengaruh yang kita buat pada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, meskipun hanya dalam cara yang kecil? Kalimat itu menggantung di udara, dan Tuan Hadi melanjutkan, aku bisa saja membeli kemewahan apapun yang aku inginkan. Tapi aku memilih untuk tetap sederhana, karena bagiku, kebahagiaan bukanlah tentang penampilan. Kebahagiaan adalah tentang menjalani hidup dengan cara yang membuat hati kita damai. Seiring berjalannya waktu, para eksekutif mulai menyadari bahwa Tuan Hadi bukan hanya seorang kakek tua yang tak terlihat berarti, tetapi seseorang yang telah melalui perjuangan panjang, menghadapi segala cobaan hidup, dan akhirnya mencapai puncak kesuksesan bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan prinsip hidup yang kuat dan tak tergoyahkan. Di hari itu, beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka telah salah jalan selama ini? Apakah mereka telah terlalu terfokus pada angka-angka dan pencapaian eksternal, tanpa pernah mempertanyakan makna sejati dari pencapaian tersebut? Dan yang lebih penting, apakah mereka telah melupakan cara untuk menghargai orang-orang di sekitar mereka, terutama mereka yang tidak mencarinya dengan cara yang megah? Ketika pertemuan itu berakhir, Tuan Hadi tidak meninggalkan mereka dengan sebuah keputusan cepat atau perubahan mendalam yang langsung terlihat. Sebaliknya, ia meninggalkan mereka dengan sebuah pertanyaan yang akan terus bergema dalam hati mereka selama bertahun-tahun. Apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Akankah kalian terus berjalan dengan cara yang sama, ataukah kalian akan berusaha melihat dunia ini dengan cara yang berbeda? Saat Tuan Hadi keluar dari ruang CEO itu, ia melangkah kembali ke ruang utama mall, melewati para pengunjung yang tidak pernah tahu bahwa mereka baru saja berinteraksi dengan pemilik terbesar mall tersebut. Di luar sana, tak ada yang tahu tentang dirinya, kecuali beberapa orang yang mungkin pernah mendengar cerita tentang bagaimana seorang kakek dengan baju lusuh ini adalah orang yang mengubah wajah kota ini. Namun, bagi Tuan Hadi, itu semua bukan masalah. Apa yang lebih penting baginya adalah menjaga keseimbangan antara dunia luar yang penuh kilau dengan dunia dalam yang penuh arti. Ia tahu bahwa sukses bukanlah tentang bagaimana orang melihat kita, tetapi tentang bagaimana kita mengubah dunia sekitar kita menjadi tempat yang lebih baik. Sementara itu, para pengunjung mall terus berbelanja, menikmati fasilitas yang ada, tanpa menyadari bahwa mereka tengah berada di dalam dunia yang dibangun oleh seorang kakek yang sederhana, seorang yang lebih memilih untuk dikenang melalui tindakan dan kontribusinya daripada melalui kemewahan yang ia miliki. Namun, bagi mereka yang telah mendengarkan dan memahami pesan Tuan Hadi, satu hal menjadi jelas, bahwa dalam kehidupan ini, kita semua berperan lebih besar dari yang kita kira. Penampilan tidak akan pernah mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan pada akhirnya, mereka yang mampu bertahan dalam ujian hidup, yang tidak menyerah meski dunia tampak mengabaikan mereka, adalah mereka yang akan membuktikan bahwa kesuksesan sejati datang dari dalam diri, bukan dari apa yang kita kenakan di luar. Dengan penutupan yang penuh renungan ini, Tuan Hadi tidak hanya meninggalkan warisan berupa mall yang besar, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang akan terus bergema dalam hati mereka yang sempat menyaksikan perjalanan luar biasa dari seorang kakek sederhana yang ternyata memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada yang tampak. Cerita yang memulai perjalanan hidupnya dari seseorang yang dulu sangat sederhana dan menghadapi banyak kesulitan, hingga akhirnya mencapai kesuksesan yang besar. Dalam proses tersebut, Tuan Hadi tetap mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang sederhana dan bijaksana, yang pada akhirnya menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir cerita hari ini. Semoga kisah yang baru saja kalian dengar bisa memberikan pelajaran berharga dan membuka mata kita semua bahwa hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang, apa yang kita lihat di luar belum tentu mencerminkan siapa seseorang yang sebenarnya. Jangan mudah menilai orang dari penampilannya, karena setiap orang memiliki cerita dan perjuangan yang mungkin tidak kita ketahui. Kita semua punya potensi untuk melakukan hal besar, apapun latar belakang dan keadaan kita. Jadi, jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah ini, ingatlah satu hal, setiap langkah kita, setiap pilihan yang kita buat, bisa membawa kita lebih dekat ke tujuan yang kita impikan. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena keadaan sekarang, karena siapa kita hari ini belum tentu mencerminkan siapa kita di masa depan. Jika kita terus berusaha, berdoa, dan bekerja keras, Tuhan akan selalu menunjukkan jalan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang positif dari cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa terinspirasi, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang penuh motivasi dan pelajaran hidup.
Jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga butuh sedikit pencerahan dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.